Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti ada sehat keluarga ya. Nah, di samping saya, ini udah ada sebuah mobil yang menjadi musuh bebuyutan dari Land Cruiser, yaitu Nissan Patrol ya. Kemarin pas di Gias 2025, saya melihat ada Patrol generasi baru yang dihadirkan. Jadi ya pengen lagi untuk bisa berikutnya ngebahas sebuah Nissan Patrol. Apalagi Nissan Patrol ini juga menjadi salah satu mobil yang sangat populer di Timur Tengah ya. Jadi teringat kalau misalnya kayak di negara seperti misalnya Emirat Arab atau Arab Saudi, mobil ini menjadi salah satu SUV yang sangat diidolakan oleh para pengguna ya, atau para pencinta kendaraan SUV besar. Nah, tapi kalau kita ngomongin Patrol ini, sebenarnya sekarang tuh udah banyak generasinya. Udah ada 7 generasi. Dari mulai pertama tahun 1951 sampai untuk generasi yang ke-7 atau yang terakhir yang ada di tahun 2024 kemarin. Nah, yang ada di samping saya ini adalah Patrol generasi kelima atau Y61. Tapi mobil ini punya cerita unik karena dulunya ia bertugas sebagai sebuah ambulans. Kira-kira gimana ceritanya? Ikuti terus videonya. Yes, jadi Nissan Patrol generasi kelima atau Y61 ini kalau di Land Cruiser itu berbarengannya dengan Land Cruiser 100. Dan kurang lebih tahun kemunculannya juga hampir mirip di sekitaran akhir 97 atau masuk ke tahun 98. Sementara Y61 ini secara global itu di tahun 2014 dia udah stop produksi. Cuma uniknya di beberapa negara ini ternyata masih dilanjut ya. Patrol Y61 ini seperti misalnya di negara Afrika Selatan dan lainnya, karena ini dijadikan andalan dari Nissan untuk melawan Land Cruiser 70 yang sama-sama masih terus diproduksi sampai sekarang. Nah, sementara teman-teman, yang ada di samping saya ini adalah Patrol Y61 spek UK atau Inggris, yang mana kalau di Inggris, Patrol ini disebutnya adalah Patrol GR. Atau GR ya, kalau GR soalnya keingetnya malah ke Toyota, ya jadi kita sebutnya Patrol GR. Sementara untuk trim atau variannya, ini adalah yang base atau yang paling rendah. Dimana kalau trim yang paling rendah itu, selain dia menggunakan transmisi manual, terus nggak ada fog lamp, nggak ada sunroof, dan secara overall-nya memang lebih simple secara fiturnya. Tapi menurut saya, walaupun ini spek base, tapi tampilannya nggak kelihatan kayak minimalis banget ya. Tetap gagahnya dapet, kayak misalnya tetap pakai over fender, di bagian belakang juga ada ban serepnya yang model konde. Jadi tetap terlihat maskulinnya tuh dapet banget, nggak terlalu yang polos banget. Nah, kemudian teman-teman, kalau ngomongin untuk Patrol di Inggris, ternyata di sana hitungannya nggak terlalu laku kalau dibandingkan dengan kompetitornya, seperti misalnya Mitsubishi Shogun ya, atau Pajero, dan juga pastinya musuh bebuyutannya yaitu Toyota Land Cruiser. Tapi memang di satu sisi, ini mungkin jadi hidden gem juga ya, kayak menjadi hidden items yang mungkin orang-orang nggak terlalu ngeh bahwa sebenarnya secara spesifikasinya, kekuatannya, dan juga kehandalannya, itu bisa jadi sebenarnya di beberapa faktor tuh bisa lebih baik daripada kompetitornya. Cuma memang ya pada intinya di Inggris kalah lah dengan para kompetitor lainnya. Sementara kalau ngomongin unit Patrol Y61 ini, apa yang bikin spesial teman-teman? Secara tampilannya biasa aja, bukan mobil restorasi yang benar-benar wah, yang benar-benar kinclong dan benar-benar terlihat seperti baru. Tapi memang yang bikin unik adalah mobil ini tadinya merupakan unit ambulans yang ada di bandara di Makassar. Jadi masuknya ke dalam divisi ya, atau departemen dari
pemadam kebakarannya di bandara di Makassar, dan mobil ini bertugas menjadi ambulans di awal tahun 2000-an. Nah, kemudian teman saya yang bernama Alif itu ikutan lelang umum untuk bisa mendapatkan mobil ini. Jadi saat itu mobil ini emang kondisinya mesin udah nggak nyala, interior bagian dalamnya juga kosong, apalagi karena ini tadinya ambulans kan, jadi dalamnya nggak ada jok baris kedua ataupun baris ketiganya, dan kondisinya benar-benar boleh dibilang butuh sekali untuk direstorasi. Dan sekarang ini sebenarnya hitungannya juga masih dalam perjalanan untuk bisa menyehatkan atau menyegarkan kembali. Ini masih hitungannya setengah jalan dulu aja, karena Alif sendiri bertahap juga mencoba untuk restorasinya, karena pengen sambil dinikmati untuk dipakai harian, sambil nanti dicicil lagi untuk dibikin semuanya utuh, bulat lagi, dan kembali seger lagi. Begitu kita bahas ke bagian suspensi, ini mulai berbeda nih arahnya nih, antara Patrol Y61 dengan musuh bebuyutannya yaitu Land Cruiser 100. Jadi kalau di Land Cruiser 100 mulai ganti gardan independen di bagian depan ya, supaya arahnya lebih nyaman. Kalau di Patrol Y61, ini gardan depannya tetap gardan solid, yang mana arahnya lebih ke ketangguhannya atau kekuatannya. Nah, jadi memang Patrol Y61 ini dikenal untuk kaki-kakinya itu benar-benar badak ya, udah kayak tank gitu, kuat banget. Dan itu salah satunya didapat karena gardan solidnya ini, dimana gardan solid di Patrol itu benar-benar sangat terkenal di luar negeri, yang mana dia sangat kuat, bahkan isian dari gardannya itu ya, as rodanya itu tebel banget kalau dibandingkan dengan as rodanya Land Cruiser, dan wajar akhirnya kalau Patrol ini menjadi favorit seperti orang di Timur Tengah untuk dimodifikasi dengan tenaga mesin yang nyampe ribuan HP. Nah, tapi selain itu, kalau ngomongin shock breaker bawaannya, ternyata di Patrol juga hitungannya tuh tangguh, nggak gampang bocor. Jadi bahkan punya Alif pun ini masih menggunakan shock breaker standarnya. Walaupun saya tahu ini pasti udah pernah mengalami rekondisi juga atau ngeganti baru lagi, tapi memang dia pun merasa cukup puas ya dengan shock breaker standarnya aja udah lebih dari cukup banget gitu. Nah, kalau ngomongin gardan belakangnya, memang sama kayak Land Cruiser 100, yaitu pakai gardan solid juga kan. Cuma bedanya gardan belakang dari Nissan Patrol ini juga sangat terkenal, jadi salah satu gardan solid bawaan mobil yang paling kuat. Jadi ya itu dia, kayak di Timur Tengah mereka pakai drag race dengan tenaga sampai 2000 HP, oke-oke aja gitu gardannya. Ini jadi satu hal yang menurut saya luar biasa sekali. Nah, sementara kalau ngomongin velgnya, ini Alif juga dapat dengan velg bawaannya, velg kaleng, yang mana ini menurut saya sih juga udah kayak nggak perlu diapain sih, udah pas banget dengan konsep mobilnya ya. Saya senang banget dengan velg ini. Kalau ngomongin mesin, jadi Patrol GR yang base ini awalnya itu hadir dengan mesin diesel 2,8 liter. Tapi begitu masuk ke tahun 2001, udah diganti menggunakan yang lebih besar, yaitu turbo diesel 4 silinder 3,0 liter atau sekitar 3000 cc. Tenaganya sekitaran 156 HP dan torsinya 352 Nm. Kalau dibandingkan antara mesin yang 28 dan dengan 3 liter itu, ternyata orang-orang di luar sana lebih banyak yang senang dengan mesin 2,8 liternya. Karena walaupun tenaganya kurang, walaupun nggak sehalus ini, tapi menurut mereka lebih mudah perawatannya ya. Dan ternyata menurut mereka efisiensinya juga lebih bagus dibandingkan dengan yang versi 3 liter ini, teman-teman. Sementara kalau ngomongin untuk penyakit umumnya, biasanya mesin ini tuh sering terjadi yang namanya overboosting, yang bikin si pistonnya atau ring pistonnya itu kena.
Nah, sementara bagian lain kayak misalnya EGR-nya itu suka numpuk ya, kerak karbonnya, dan beberapa bagian lain yang pada intinya emang harus bisa lebih di-maintain lagi untuk kebersihannya. Jadi misalnya solusi untuk di mesin ini bisa aja dengan kita upgrade untuk intercoolernya, terus EGR-nya bisa dihilangkan atau di-delete, membersihkan dengan lebih rajin untuk intake manifoldnya, dan kita juga bisa pasang oil catch tank supaya overall-nya bisa kita nikmatin lagi mesin ini dengan awet. Bismillah, Assalamualaikum. Oke, kalau ngomongin interior, jadi begitu saya masuk ke dalam ini, rasanya ya seperti kayak naik atau masuk ke dalam mobil di era awal 2000-an ya. Dan karena ini bukan varian tengah atau atas ya, ini adalah varian base, jadi ya benar-benar nggak terasa aura mewahnya. Kayak misalnya nggak ada panel kayunya, kemudian nggak ada sunroofnya, di bagian depan saya juga boleh dibilang nggak ada banyak tombol termasuk di setir. Lalu AC-nya juga masih pakai yang model puter ya, nggak digital seperti yang varian atas, dan lain-lain teman-teman. Nah, buat keseluruhan interiornya, ya sebenarnya kayak tadi di awal saya bilang, mobil ini baru aja mau mulai perjalanan restorasinya. Jadi sekarang ini masih banyak yang boleh dibilang terkesan kayak belum tersentuh. Kayak misalnya bagian atas ini nggak ada untuk konsolnya. Ini juga lagi dicari sama Alif, mungkin di Australia apa di mana, lagi hunting. Kemudian buat jok belakangnya ini sementara pakai Innova ternyata teman-teman. Dan masih dibungkus lagi dengan kulit yang biasanya lebih sering kita temukan di mobil-mobil rental ya, jadi pakai kulit sintetis yang murah meriah gitu. Apalagi buat bagian depan, ini ternyata masih pakai jok aslinya termasuk bahan fabriknya. Jadi biar nggak nanti keburu kenapa-napa, ya ditutup dengan kulit sintetis dulu nih. Nah, kemudian kalau ngomongin untuk transmisinya, jadi di varian bawah ini menggunakan transmisi manual 5 speed. Dan untuk transfer case-nya, dia masih menggunakan yang model tongkat ya. Karena kalau di generasi yang berikutnya, Patrol Y62, dia udah model yang elektronik. Kemudian teman-teman, di bagian dekat setir, ini ada tombol stabi namanya. Bisa di-on dan bisa di-off. Ini boleh dibilang itu seperti sway bar disconnect kalau di Rubicon ya. Jadi begitu kita off, maka dia akan memutus kerja dari stabilizer supaya artikulasi suspensi bisa lebih jauh. Dan di bagian bawah sini ada tombol untuk mengaktifkan deflog. Ini deflog yang di gardan belakang. Dan di sebelah kanannya ada tombol untuk ngaktifin sirine. Ya itu dia ya, karena mobil ini awalnya bertugas sebagai sebuah ambulans. Ya, jadi kurang lebih sih interior sih sebenarnya nggak terlalu ada yang wah. Ini bukanlah sebuah patrol yang boleh dibilang minimal di Jakarta ini yang paling kinclong, yang paling terlihat kayak baru. Enggak, teman-teman, jauh dari itu. Tapi memang lebih ke arah variannya yang unik dan nilai historisnya yang menurut saya sangat menarik. Nggak sabar untuk melihat ini segera dirombak supaya bisa lebih seger lagi dan terlihat lebih cantik lagi. Oke, saatnya sekarang untuk kita test drive singkat, teman-teman. Pertama, kalau ngomongin posisi duduknya, sebenarnya duduk di Nissan Patrol nih nggak terlalu beda jauh dengan posisi duduk di Toyota Land Cruiser 100. Dengan dimensi yang sama dan generasi yang sama, boleh dibilang juga secara feel-nya itu hampir mirip ya. Tapi secara umum, di generasi yang Y61 ini atau generasi Land Cruiser 100, boleh dibilang pandangannya tuh salah satu yang paling enak gitu. Jadi secara visibilitasnya ke tengah, ke kanan, dan kiri tuh bener-bener minim banget sama yang namanya blind spot. Karena kalau di generasi yang berikutnya, kan bagian depannya ya, atau front windshield-nya kan juga udah lebih rebah lagi gitu. Jadi blind spot-nya lebih berasa lagi.
Tapi kalau di seri yang Y61 atau di seri Land Cruiser 100, boleh dibilang masih cukup tegak bagian depannya, jadi ngelihatnya itu emang enak banget. Terutama juga kalau berkaitannya dengan untuk off-road ya. Visibilitasnya untuk ngelihat jalan tuh lebih enak. Nah, berikutnya kalau ngomongin kenyamanan termasuk juga untuk suspensinya. Ini juga pasti banyak yang teman-teman pada penasaran juga. Minimal dibandingkan dengan segerasinya yaitu Land Cruiser 100, gimana? Lebih enak apa lebih nggak enak? Jujur teman-teman, walaupun gardan depannya masih pakai gardan solid, yang mana pastinya itu mestinya kan unggulnya berarti untuk off-road. Lebih tangguh, dimodifikasinya lebih mudah, perawatannya lebih gampang. Sementara kekurangannya, mestinya kan pas dipakai on-road tuh lebih nggak nyaman. Misalnya ketemu jalan-jalan speed bump seperti ini, atau lagi ketemu polisi tidur dan lain-lainnya. Tapi entah kenapa, solid axle di Patrol Y61 ini tetap ngebikin si bantingannya, kenyamanan berkendaranya tuh tetap enak teman-teman. Jadi apa ya, kayak terkadang suka lupa juga kalau ternyata di generasi ini Patrolnya masih pakai gardan batang atau gardan solid gitu. Nah kemudian teman-teman, karena menurut saya pribadi nih naikan dan kenyamanan dari sebuah Nissan ya secara rata-rata itu biasanya di atas Toyota. Jadi kayak nggak kaget juga kalau di Nissan Patrol yang saya rasain, walaupun masih pakai gardan solid ya di bagian depannya, tapi kenyamanannya tuh bolehlah diadu dengan Toyota Land Cruiser yang di generasi ini udah pakai gardan independen teman-teman. Ya nggak tahu, mungkin teman-teman juga punya pengalaman pribadi ya menggunakan Nissan itu, dari bandingan suspensi, naikannya atau rasa berkendaranya itu terasa bener-bener tokcer banget gitu ya. Mungkin faktor itu juga yang akhirnya sampai ke Patrol pun juga bisa dirasakan kelebihannya dari segi kenyamanan dibandingkan dengan Land Cruiser. Nah, tapi memang di satu sisi, walaupun tetap enak dengan gardan solid ya, tapi ada yang namanya berasa kayak misalnya, oke, ini salah satu kekurangan dari gardan solid yang boleh dibilang nggak benar bisa dihilangkan ya. Misalnya adalah handlingnya yang tidak setajam atau tidak se-sharp kalau kita menggunakan gardan yang udah independen. Atau sederhana misalnya kita lagi pakai di jalan aspal lurus, misalnya itu di tol, kalau pakai gardan solid, itu tetap ada berasa yang namanya setirnya agak main kanan-kiri gitu. Dan itu pun masih tetap dirasakan di mobil-mobil modern ya, mobil zaman sekarang yang masih pakai gardan solid. Kayak misalnya Jeep Wrangler JL atau misalnya Jimny baru. Jadi walaupun tuh mobil udah tahun muda ya, 2024 misalnya, atau 2025, tapi gardan solidnya tetap ada rasa kayak spelengnya, kayak bener-bener nggak bisa bener-bener lurus gitu kalau kita pakainya misalnya di jalan tol. Dan itu pastinya apalagi kalau di Patrol Y61 ini yang umurnya udah puluhan tahun gitu. Jadi tetap wajar ada kekurangan di bagian situnya. Tapi overallnya bener-bener saya ngerasainnya sih sebenarnya Nissan Patrol mau generasi yang ini atau mungkin kakak dan adiknya naikannya lebih enak dan lebih nyaman sih dari Toyota Land Cruiser, yang mana sebenarnya saya adalah penggemar berat sebuah Toyota Land Cruiser. Yes, akhir kata teman-teman, jadi walaupun mungkin overallnya naikannya lebih enak, kenyamanannya lebih dapet, dan kaki-kakinya juga lebih kuat ya, mau itu dipakai harian ataupun untuk off-road berat. Tapi kembali lagi menurut saya antara Patrol dengan Land Cruiser nih kayak cocok-cocokan ya. Masing-masing punya seleranya yang berbeda, punya preferensinya yang berbeda. Yang pasti pada akhirnya salah satu yang juga menentukan adalah tempat atau negara kita tinggal ya. Karena balik lagi kayak misalnya walaupun di Indonesia ini boleh dibilang kayaknya dominasinya udah pasti Land Cruiser ya, kalah jauh Patrol. Tapi ya di negara lain ada yang imbang, atau bahkan di Timur Tengah ada yang boleh dibilang Patrol itu lebih unggul daripada Land Cruiser. Ya tapi ya balik lagi, mungkin kalau di Indonesia kita akan menemukan kendala dengan populasinya yang sedikit. Mungkin secara parts-nya bisa didapat, tapi tidak semudah Land Cruiser.
bengkel yang lebih fasinya mungkin juga tidak sebanyak Land Cruiser, tapi ya kembali lagi, kalau kita emang udah cintanya dengan sebuah Nissan Patrol, mau itu generasi Y61 ataupun yang lainnya, udah pasti ini menjadi pilihan yang boleh dibilang tidak ada opsi keduanya. Hehehe. Oke, paling segitu dulu teman-teman untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sebelum ditutup, ada satu yang kelupaan. Jangan lupa ya, untuk dukung saya, insya Allah bisa berangkat ke Rally Dakar 2026 di bulan Januari nanti. Kalian bisa beli merchandise-nya, ada linknya di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan dengan kalian membeli merchandise tersebut, menjadi salah satu bukti ya, atau sebuah tanda dukungan kalian untuk nanti Indonesia bisa kembali ada di Rally Dakar. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.